Bab 7. Bertemu kembali dengan kenalan lama. Yun Qingyan tidak memiliki kesan yang baik tentang pria tua itu. Alasan mengapa dia memutuskan untuk membimbing pria tua itu untuk menerobos bukan hanya karena pria tua itu berulang kali memperingatkannya, tetapi juga karena kesetiaan lelaki tua itu kepada keluarga Yun di dalam hatinya. Sebagai keturunan paling langsung dari keluarga Yun, Yun Qingyan secara alami memperlakukan keluarga Yun dengan sangat serius di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah akarnya. Dan dia, Yun Qingyan, berasal dari keluarga Yun. Orang tua itu setia kepada keluarga Yun. Dan dalam penyamaran, dia juga setia kepada Yun Qingyan. Aku hanya berharap dia tidak terlalu bodoh untuk mendengarkan apa yang aku katakan. Yun Qingyan bergumam di dalam hatinya. Kultivasi lelaki tua itu berada di tingkat pertama alam bulan. Dan menilai dari auranya, dia telah dipromosikan ke tingkat pertama alam bulan selama bertahun-tahun. Jika Anda terlalu banyak bekerja, Anda akan terluka. Jika Anda terlalu malas, Anda akan binasa. Alasan mengapa lelaki tua itu tidak dapat mencapai tingkat kedua alam bulan adalah karena dia terlalu mengejar alam, dan meletakkan kereta di depan kudanya dan mandek dalam kultivasi seni bela diri. Selama dia mendengarkan kata-kataku, dia akan dapat mencapai tingkat kedua alam bulan dalam 3 hari. Tapi jika dia tidak mendengarkan, mungkin dia akan terkurung di tingkat pertama alam bulan selama sisa hidupnya. Gumam Yun Qingyan. Dan kemudian membuang masalah itu dari belakang kepalanya. Tentu saja yang terbaik untuk orang tua itu untuk memahaminya. Tetapi jika dia gagal untuk memahaminya, itu adalah takdirnya. Untuk Yun Qingyan, tidak akan ada kerugian. Dalam perjalanan kembali, Yun Qingyan telah mensimulasikan akrobat monyet yang selalu berubah dalam pikirannya. Sebagai seorang kaisar abadi, tidak perlu melatih keterampilan untuk melatihnya. Dan Anda juga dapat mensimulasikan adegan latihan di pikiran Anda. Sekarang, pikiran Yun Qingyan telah menggunakan imajinasinya untuk membayangkan dunia yang terbuat dari pohon willow. Sekilas itu adalah lautan anyaman. Yun Qingyan mengenakan jubah merah dengan sarung kosong di punggungnya. Dan dia terbang dengan anggun di atas pohon willow. Dari waktu ke waktu. Dengan bantuan cabang willow yang lembut, Yun Qingyan akan melompati puluhan meter dengan tendangan yang tak terduga ketika Yun Qingyan berjalan kembali ke kediamannya dari paviliun kungfu. Dia telah mensimulasikan dan mempraktikkan monyet roh 100 transformasi 100 kali dalam pikirannya. Dia sudah bisa menggunakan berbagai gerakan monyet roh untuk membuat lebih dari lusinan gerakan yang sulit. Namun, setiap kali dia mencoba berdiri di atas dahan willow dalam waktu lama tanpa mematahkan dahan willow selalu patah seketika. Namun, Yun Qingyan tidak putus asa sama sekali. Dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia tidak bisa melakukan ini adalah karena dia tidak memiliki basis kultivasi yang cukup. Saat ini, basis kultivasinya baru pulih ke tingkat keempat alam bintang, yang tidak cukup untuk mendukungnya untuk berdiri di cabang pohon willow untuk waktu yang lama tanpa mematahkan cabang pohon willow. Kecuali untuk gerakan ini, aku telah sepenuhnya menguasai teknik transformasi ragam monyet. Yun Qingyan bergumam di dalam hatinya, dan latihan simulasi telah berhenti di benaknya. Ada juga nilai khusus untuk teknik kultivasi di benua abadi. Tetapi bahkan teknik kultivasi terendah di benua abadi beberapa kali lebih sulit daripada teknik kultivasi tingkat surgawi di benua Tianxing. Sebagai kaisar abadi, Yun Qingyan adalah orang yang berada di puncak piramida abadi. Jadi mudah baginya untuk melatih keterampilan surgawi di benua Tianxing. Selain metode tubuh monyet roh yang selalu berubah, Yun Qingyan juga mensimulasikan dan mempraktekkan semua 30 latihan tingkat atas tingkat manusia yang tersisa di pikirannya. Dari segi waktu, ini jauh lebih cepat daripada mempraktikkan teknik transformasi ragam monyet. Setiap latihan tingkat atas tingkat manusia dapat dikuasai dengan mensimulasikannya dalam pikiran. Yun Qingyan, kamu benar-benar jahat. Kamu telah hilang selama 3 tahun. Dan kamu tidak datang untuk menemuiku setelah kamu kembali. Suara wanita yang jelas terdengar dari luar halaman. Tidak lama kemudian, seorang gadis kurus muncul di depan Yun Qingyan. Fei Fei. Lama tidak bertemu. Yun Qingyan menunjukkan senyum tipis. Fei Fei adalah putri dari tetua ketiga. Nama lengkapnya adalah Yun Fei Fei. Dia biasa mengikuti di belakang pantat Yun Qingyan ketika dia masih kecil, selalu berbicara tentang kakayan. Karena kamu tahu ini sudah lama sekali. Mengapa kamu tidak datang menemuiku setelah berhari-hari kamu kembali? Yun Fei Fei meringkukkan bibirnya dan berkata, segera. Yun Fei Fei menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Aku mendengar bahwa kamu telah menandatangani kontrak akan duel dengan Yun Yangqing. Dan tingkat kultivasimu telah turun ke tingkat ketiga dunia bintang. Wah, saudara Yan, kamu sangat impulsif. Dengan bakatmu, kamu bisa mengejar Yun Yangqing cepat atau lambat. Jadi mengapa terburu-buru berduel dengan Yun Yangqing saat ini? Melihat kekhawatiran di matanya, Yun Qingyan merasa sedikit hangat di hatinya. Lalu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Fei Fei, kita tumbuh bersama. Pernahkah Anda melihat saya melakukan sesuatu yang saya tidak yakin? Oke kalau begitu. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Jadi ikuti aku untuk menemukannya sekarang. Kata Yun Fei Fei. Lalu meraih tangan Yun Qingyan dan berjalan menuju gerbang keluarga Yun. Saat itu senja saat ini. Dan cahaya matahari terbenam membakar separuh langit menjadi merah. Yun Fei Fei berjalan bersama Yun Qingyan sepanjang jalan. Dan setelah melewati beberapa jalan, mereka sampai di sebuah restoran. Restoran ini bernama Restoran Dongsheng, yang dimiliki oleh keluarga Yun. Yun Fei Fei membawa Yun Qingyan langsung ke kamar pribadi di lantai 3. Dan saat dia membuka pintu, dia melihat meja anggur penuh dengan makanan dan minuman yang kaya. Dan duduk di sampingnya adalah seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Cantik rambut hitamnya mengalir ke bawah seperti air terjun. Dan sosoknya anggun dan ramping. Sesempurna peri yang turun dari bumi.
Aku tidak akan mengganggumu selama sisa waktu. Yun Fei tersenyum misterius, keluar dari ruang sayap, dan menutup pintu. Xie Xiaoyan, meskipun dia sudah menduga itu adalah dia saat melihatnya, Yun Qingyan masih memiliki emosi yang rumit di hatinya. Ketika Yun Qingyan pertama kali jatuh cinta, orang pertama yang disukainya adalah Xie Xiaoyan. Yun Qingyan, ini benar-benar kamu. Kamu benar-benar kembali. Melihat Yun Qingyan, tak terasa air mata mengembang keluar dari matanya. Dan saat berikutnya, tubuhnya bergegas menuju Yun Qingyan. Xie Xiaoyan selalu berpikir bahwa dialah yang melukai Yun Qingyan. Jika dia tidak menyerah terhadap Yun Qingyan 3 tahun lalu, mungkin Yun Qingyan tidak akan menghilang. Untungnya, Yun Qingyan kembali. Dan dia kembali dengan selamat. Kalau tidak, rasa bersalah itu akan benar-benar menyiksanya selama sisa hidupnya. Ya, aku kembali. Yun Qingyan menepuk punggung Xie Xiaoyan dengan lembut. Dan berkata dengan lembut, maaf, aku tidak segera memberitahumu. Tidak perlu minta maaf. Aku sudah sangat senang bahwa kamu bisa kembali. Xie Xiaoyan berkata dengan lembut, lalu perlahan mengangkat kepalanya, dan menatap Yun Qingyan dengan penuh kasih sayang dengan mata berkaca-kaca. Bisakah kamu tinggal bersamaku malam ini? Pria manapun akan setuju tanpa ragu mendengarkan apa yang barusan dia ucapkan. Tapi Yun Qingyan tiba-tiba terdiam. Butuh lebih dari 10 detik sebelum dia menghela nafas dan berkata, Xiaoyan, mengapa kamu melakukan ini? Mendengar ini, Xie Xiaoyan juga terdiam beberapa saat, dan kemudian mengumpulkan keberaniannya untuk mengatakan, karena aku mencintaimu, jadi aku ingin memberimu hal yang paling berharga dariku. Setelah mengatakan ini, pipi Xie Xiaoyan memerah seperti tomat matang. Aroma samar yang memancar dari tubuhnya membuat suasana di ruangan semakin mempesona. Xiaoyan, ini bukan cinta, tapi rasa bersalah. Saat Yun Qingyan berbicara, dia tiba-tiba mendorong Xie Xiaoyan menjauh dari pelukannya, lalu berjalan ke kursi dan duduk. Xie Xiaoyan memang gadis pertama yang disukainya, dan dia juga laki-laki pertama yang membuat Xie Xiaoyan jatuh cinta. Tapi waktu mereka berdua benar-benar bersama hanya setengah tahun. Setelah keduanya bersama selama setengah tahun, Xie Xiaoyan tiba-tiba memberitahu Yun Qingyan bahwa keluarganya telah mengatur pernikahan untuknya. Dan dia setuju. Pria tersebut adalah pewaris keluarga besar di kota kekaisaran dinasti Tianyuan. Meskipun keluarga Yun milik Yun Qingyan adalah salah satu dari 3 kekuatan utama di kota Tianyu. Dibandingkan dengan keluarga besar di kota kekaisaran, itu seperti cahaya kunang-kunang dan kecemerlangan matahari dan bulan. Dan mereka adalah benar-benar berbeda. Orang pergi ke tempat tinggi, dan air mengalir ke tempat rendah karena Xie Xiaoyan telah memilih untuk menjadi pewaris keluarga kekaisaran. Yun Qingyan secara alami akan menghormati pilihannya, padahal, pada saat putus, dia sangat kesakitan hingga hatinya tercabik-cabik. Selanjutnya, Yun Qingyan meninggalkan kota Tianyu, dan saat pergi berlatih Gunung Langya adalah perhentian pertamanya. Tetapi pada perhentian pertama, dia menghadapi badai antariksa yang mungkin tidak akan terjadi sekali dalam ratusan juta tahun, dan tersapu ke negeri dongeng, berkat keterlibatannya di dunia peri. Yun Qingyan secara bertahap dapat melupakan Xie Xiaoyan. Sekarang dia tidak memiliki kasih sayang pada Xie Xiaoyan, yang dia miliki hanyalah seperti teman biasa. Bersalah, mungkin. Xie Xiaoyan terdiam beberapa saat sebelum berkata, kalau begitu, untuk menebus rasa bersalahku padamu dan biarkan aku memberimu hal yang paling berharga. Setelah Xie Xiaoyan selesai berbicara, dia mulai melepas pakaiannya. Pundak yang sehalus dan selembut salju langsung terhembus ke udara. Tanpa penutup baju, wangi yang memancar dari tubuh menjadi lebih harum dan menyenangkan. Di bawah pundaknya terdapat pakaian ketat berwarna merah muda yang mengikat erat puncak gunung yang tinggi dan lurus. Tapi sebelum Xie Xiaoyan membuka kancing pakaiannya yang ketat, Yun Qingyan tiba-tiba tertawa. Dan itu adalah cibiran. Hahaha. Xie Xiaoyan, menurutmu siapa aku? Apakah kamu tahu bahwa ketika kamu melakukan ini, kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, tetapi bahkan aku mempermalukanmu. Yun Qingyan adalah salah satu dari 10 kaisar abadi di dunia peri agung. Jika dia benar-benar membutuhkan seorang wanita, dia dapat memeras kepala wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dengan satu kalimat. Bahkan jika Xie Xiaoyan mengantri, dia tidak akan bisa mendapatkan giliran terus terang. 3 tahun lalu, Xie Xiaoyan menyerah pada Yun Qingyan. Tetapi keduanya tahu di dalam hati mereka bahwa Xie Xiaoyan tidak menyebutnya menyerah, tetapi mengkhianati Yun Qingyan selama menjalin hubungan. Dia masih menyetujui akad nikah dari pewaris keluarga besar kekaisaran. Jika ini tidak disebut pengkhianatan, apa namanya? Xie Xiaoyan sedikit terkejut, tidak pernah menyangka bahwa reaksi Yun Qingyan akan begitu kuat, dan segera berkata, Yun Qingyan, aku hanya ingin memberikan milikku. Apakah itu cinta atau rasa bersalah? Kali ini saja, biarkan aku menyerahkan kepadamu. Setelah selesai berbicara, Xie Xiaoyan menambahkan, Yun Qingyan, Anda dapat yakin, saya dapat menjamin bahwa hanya kita berdua yang tahu tentang masalah ini. Jangan khawatir itu akan menyebar di telinga tunanganku. Jangan khawatir tunanganku akan menyusahkanmu. Apa katamu? Mata Yun Qingyan menjadi lebih dingin, dan Xie Xiaoyan saat ini membuatnya merasa jijik untuk pertama kalinya. Aku bilang kamu bisa yakin bahwa masalah ini tidak akan pernah sampai ke telinga tunanganku, dan kamu tidak perlu khawatir dia akan merepotkanmu. Xie Xiaoyan sepertinya tidak melihat dinginnya mata Yun Qingyan, dan mengulangi kata-katanya lagi akhirnya. Dia menghela nafas lagi dan berkata, Hei, aku benar-benar tahu bahwa 3 tahun lalu aku putus denganmu begitu saja karena aku mengkhawatirkan tunanganku dan kekuatan di belakangnya.